Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Kreativitas Tanpa Batas. Biasa kami selalu menanyakan atau menyapa kalian semua. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Begitu juga kami di sini akan selalu menjaga kesehatan kami agar kami akan tetap selalu beraktivitas. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi episode sebelumnya dalam dalam pekerjaan kami yang sebelumnya, yaitu melaksanakan atau mengerjakan sebuah sebuah karya yang kita bentuk dari rangkaian besi dan karet ban bekas ya teman-teman ya. Kita membuat waktu itu rangka dari hewan lebah ya teman-teman ya, hewan lebah yang kemudian kita tahap demi tahap sudah kita laksanakan beberapa langkah pembuatannya, mulai dari rangka sehingga pemasangan beberapa bagian dari rangka tersebut teman-teman ya. Dan video terakhir yang kita tayangkan waktu itu, kita sudah mencapai di tahap ini ya teman-teman ya. Bisa kita lihat bagaimana tahapan ini sudah terpasang beberapa bagian ya teman-teman, yang masih harus kita lanjutkan. Bagaimana nanti sampai dia terwujud suatu replika lebah yang cantik ya teman-teman ya. Nah, ini sementara rangka yang sudah kita bentuk dan beberapa casing yang sudah kita pasang, dan ada beberapa bagian yang juga akan kami lapis kembali untuk terutama untuk bagian belakang ini teman-teman ya. Untuk bagian belakang bokong atau pantat lebah ini masih kita akan lapisi lagi sehingga kesan ban ini akan tertutup dengan karet ban yang lebih halus ya teman-teman. Jadi bentuk atau wujud dari belakang ini kelihatan seperti pantat lebah yang sesungguhnya teman-teman ya. Namun untuk bagian ini memang tidak lagi kita perlu lapisi, namun ada kita tambah di bagian-bagian ini ya teman-teman ya. Di bagian samping kiri kanan ini yang akan kita tutup lagi dengan karet ban ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga kita akan mengarah kepada pembentukan kepala ini. Kita sempurnakan lagi, kita pasang matanya, terus kita pasang lagi, kita bentuk mulut atau bagian depan sini, sehingga di sini nanti juga ada seperti antena ya teman-teman ya. Layaknya yang kita tahu bahwa lebah itu memiliki antena di depan sini seperti belalai gitu ya teman-teman ya, 2 buah. Dan nanti akan beberapa langkah lagi juga akan terus kita laksanakan ya, termasuk nanti pemasangan ban untuk kaki, pemasangan sayap, dan nanti pengecatan teman-teman. Oke teman-teman, untuk sampai tahap ini kita perlu melanjutkan lagi untuk menutup bagian samping ya teman-teman ya. Bagian samping dari rangka ini teman-teman ya, bagian samping ini yang kita masih menggunakan karet ban sepeda motor teman-teman. Nah, kita sudah mengambil beberapa ban ya, ban yang akan kita gunakan untuk memasang bagian dari samping badan lebah ini teman-teman ya. Nah, kita terlebih dulu kita pasang bagian bawah ini teman-teman. Kita ukur dulu, kita ukur seberapa yang harus kita potong. Ini teman-teman ya, kita potong sampai segini, kita batasi pemotongannya sampai di sini teman-teman ya. Kita batasi sampai di sini, jangan sampai terlalu pendek. Kita batasi sampai sini teman-teman ya, kita batasi sampai sini, kemudian kita lakukan pemotongan ya teman-teman. Lakukan pemotongan. Oke teman-teman ya, kita sudah membuat garis batas, kita potong karet ban ini.
kita udah potong bagian untuk sebelah kanan ya teman-teman ya. Jadi kita setiap motong bagian untuk sisi sebelah kanan, kita juga harus memotong sisi sebelah kirinya teman-teman ya. Jadi kita sudah mendapat dua potongan yang sama, sehingga kita tidak mengukur lagi untuk ukuran sebelah kiri ya, karena kita akan menggunakan potongan sebelah kanan ini untuk potongan sebelah kiri ya teman-teman ya. Jadi kita tidak mengukur lagi untuk bagian sebelah kirinya atau sebelahnya, dan bentuknya ini pasti akan sama ya teman-teman ya. Nanti bentuknya akan sama. Jadi kita sudah mendapat dua ukuran yang langsung sama untuk kiri dan kanannya teman-teman. Makanya kita setiap motong untuk sisi bagian kiri, kita juga langsung motong dua untuk sisi bagian kanannya teman-teman, agar kita tidak memotong dan mengukur kembali. Oke teman-teman, nah kita coba pasang, kita coba terapkan di sini ya, bagaimana batasnya di sini. Nah, namun kita nanti masangnya dari sebelah bawah, dan kita juga harus perhatikan ya teman-temannya, arah tekstur ini ya teman ya. Arah tekstur sini sebaiknya memang mengarah ke belakang ya teman. Nah, jadi kalau kita masang seperti ini, sepertinya arahnya berlawanan ya teman-teman, kurang estetik ya. Jadi kalau kesan-kesan arsiran ini atau goresan ini, alur ini arahnya seperti ini, sebaiknya memang kita melakukan arah yang seperti ini teman-teman ya, agar kesannya memang dia lebih mengarah. Kalau memang dia seperti bulu atau goresan, dia akan mengarah ke belakang, lebih estetik teman-teman ya. Oke, coba kita memasangnya teman, kita mencoba untuk mengemaskan sini ya teman-teman ya. Nah, jika kita ingin memasukkan ini ke dalam sini, makanya akan terhalang dengan besi ini teman-teman ya, akan terhalang dengan besi ini. Makanya di sini kita berikan, kita tandai kapur ya teman-teman ya, tandai kapur, dan akan kita sobek sedikit teman-teman ya. Kita akan melakukan penyobekan agar nanti pada waktu kita masukkan ke atas, dia benar-benar bisa pas ya, dan tidak mengganjal. Oke teman-teman, kita coba sobek beberapa senti ya. Kita sobek berapa senti. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman ya. Sobek berapa senti. Teman, kita kira-kira aja untuk jaraknya, namun jangan sampai terlalu panjang atau sampai putus ya teman-teman ya. Coba kita terapkan lagi di sini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kita coba masukin ya. Kira-kira kalau dia sudah ya, nah seperti ini teman-teman. Nah, kita sudah mendapatkan posisi yang pas ya teman-teman ya. Jadi ini sudah bisa, sudah sobekan ini sudah tepat ya, sudah kita bisa memasukkan bagian ini sampai ke batas ini teman-teman. Batas ini sudah kita lampaui, dan kita tinggal merapatkannya. Namun sebelum merapatkan ya, kita lihat di sini ada bentuk yang sedikit agak keluar ya teman-teman ya. Ada bentuk yang sedikit agak keluar, kita tandai lagi dengan kapur. Nah, sini teman-teman ya. Nah, dengan kapur ini kita potong ya teman-teman ya. Kita potong aja agar dia mendapat bagian yang serasi atau lurus ya teman-teman. Dari sini, dari bentuk sini kita mendapatkan suatu garis yang lurus. Kita lepas dulu teman-teman ya, kemudian kita potong. Kita potong sehingga pada saat kita pasang tidak ada lagi ban yang
kurang. Oke teman, ini tadi setelah kita potong, kita melihat ini sudah sejajar atau rata ya teman-teman ya. Kemudian kita melakukan penyekrupan atau perekatan ban ini agar dia menyatu dan kuat, terikat kuat teman-teman ya. Kita mulai dari sebelah sini teman-teman. Oke teman-teman ya, ini sudah cukup kuat dengan sekrup tadi ini. Kita lakukan lagi di bagian sini teman-teman ya. Kita lakukan lagi di bagian sini, jangan terlalu rapat dan jangan terlalu jauh juga teman-teman, agar dia mendapat ikatan yang kuat. Oke teman-teman, nah sini juga kita perlu penambahan sekrup agar dia bisa kuat. Ujung ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah melekat kuat. Untuk di belakang ini kemungkinan juga perlu kita sekrup ya teman-teman ya. Nah ini perlu kita sekrup di bagian ujung sini aja teman-teman ya. Bagian ujung sini kita sekrup, jangan terlalu ke ujung teman-teman ya. Nah, di sini sedikit. Oke teman-teman, nah untuk sebelah sini kita sudah lakukan penutupan ya teman-teman, bagian bawahnya. Nah, nanti kita akan juga menyambung penutupan ini sampai ke atas ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita coba pasang lagi di sisi sebelah kirinya teman-teman ya, dengan potongan tadi, yang sudah kita potong dua sisi yang sama. Nah ini teman-teman ya. Nah, sama halnya dengan tadi, posisi tekstur ini arahnya ya, arah jalurnya kalau bisa ke belakang ya teman-teman ya, belakangnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita sudah mendapat dua ukuran yang sama tadi. Kemudian kita coba cari untuk membatasi bagian yang harus kita sobek teman-teman ya. Tadi di sini kita sobek, dan di sini perlu kita sobek teman-teman, seperti yang tadi kita sobek. Pelan-pelan ya teman ya. Nyobek ini kita harus lakukan dengan pelan-pelan dan kehati-hatian, jangan terlalu lewat, nanti di akhirnya putus. Karena kita cukup mengira-ngira saja, ada kurang panjang atau kurang lebar sobekannya, kita sobek lagi. Kita coba pasang lagi teman-teman di sini ya, sama halnya seperti tadi ya. Oke teman-teman, oke. Seperti yang tadi teman-teman, ada sesuatu yang harus kita garis dulu di bagian ini, yang akhirnya dia belum menemui garisnya. Kita potong dulu sini teman-teman ya, potong agar seperti ini teman-teman ya, seperti yang tadi, yang sebelumnya kita sudah lakukan penyesuaian juga, kita potong. Nah oke teman-teman, seperti tadi kita sudah memasang bagian ini ya. Kemudian kita lakukan penyekrupan ya teman, perekatan dengan menggunakan sekrup ya teman-teman ya. Teman-teman, lakukan dengan sedikit hati-hati dan jangan terburu-buru.
juga kita lakukan ini. Kuat ya teman-teman ya, sangat kuat itu teman-teman. Satu lagi kita lakukan di bagian sini. Oke. Satu lagi di bagian depan ya teman, bagian depan sini, agar ini teman-teman ya. Sudah kita pasang, sudah menyatu seperti ini. Nah, tinggal kita nanti memasang sambungan ke atasnya teman-teman ya, sambungan ke atasnya. Coba kita lihat di sebelah sini tadi. Nah, ini kita harus lakukan pemasangan lagi di sebelah sininya teman-teman ya. Atasnya kita masih menggunakan karet ban yang sama juga, tidak apa-apa ya. Kita coba pakai karet ban yang sama tadi. Karena kita akan nambah sini teman-teman ya. Kita akan tutup lagi di sini, di sini. Namun di sini ada lingkaran yang harus kita garis ya teman-teman ya, agar posisi ini benar-benar melingkar mengikuti lingkaran badannya teman-teman ya. Kita mulai garis dari sini sampai sini. Terus batas potongannya juga jangan sampai terlalu pendek, kita potong dari sini teman-teman ya, karena nanti di sini ada bentuk yang akan kita potong teman-teman, makanya kita harus agak panjang. Nah, jadi pertama kita potong dulu ban yang tadi, kita potong dulu. Nah, kita tetap potong untuk dua sisi ya teman-teman ya, karena kita akan menggunakan keduanya untuk kiri dan kanan, dan kita sudah mendapatkan ukuran yang sama teman, jadi kita tidak kerja dua kali dan tidak mengukur dua kali ya teman-teman ya. Pasti dua sisi ini akan memiliki ukuran panjang yang sama. Oke teman-teman, nah, yang satu kita sisihkan dulu, yang satu ini tadi kita coba pasang lagi teman-teman ya. Kita pasang, namun sebelumnya kita akan memotongnya dulu teman-teman ya. Nah, memotong ini dulu yang sudah kita garisi tadi, dan untuk bagian belakang ini nanti, yang bagian belakang ini sedikit kita bentuk teman-teman ya. Yang kita potong, yang depannya kita sedikit bentuk ya, bentuk seperti ini teman-teman ya, gini. Jadi ujungnya tidak rata langsung begitu teman-teman, tidak rata, kita sedikit bikin alur potongan seperti ini teman-teman. Oke, coba kita potong dulu untuk alurnya. Oke teman-teman ya, untuk bagian belakangnya, untuk sisi depannya kita ikuti garis lengkungan tadi. Oke teman-teman ya, kita sudah mendapat lengkungan, sempurnakan lagi kalau memang dia belum sempurna. Oke, nah, kita lakukan pemasangan di sini teman-teman ya. Nah, kita lakukan pemasangan di sini agak ke bawah teman-teman, ke bawah saja ini. Nah, jadi kita sisakan satu rongga ya teman ya, bisa sisakan satu rongga, dimana rongga ini nanti masih akan kita lakukan untuk memudahkan kita proses pengelasan sayap teman ya.
di rongga yang ini. Dan setelah itu nanti baru kita lakukan pemasangan ban lagi, teman-teman. Untuk yang ini mungkin masih perlu kita sempurnakan ya, teman-teman ya. Ada sedikit lingkaran yang belum pas di sini. Dan di sini kita lihat di sini ada apa? Ada batas potongan, sehingga kita harus mengikuti batas potongan ini, teman-teman ya. Lakukan pemotongan lagi. Oke, kita lakukan lagi penyekrupan, perekatan dengan menggunakan sekrup. Mana? Ini benar dia sudah mengikat sampai ke ban yang ini, sehingga dia akan mendapat kerekatan atau ya. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tadi sudah melakukan pelekatan yang ini. Kemudian kita perhatikan lagi yang sebelah sini, apakah dia sudah memenuhi bentuk atau potongan yang kita harapkan. Oke teman-teman, yang ini sudah ya, kita tinggal merekatkan. Namun yang ada lagi ban ini yang teman-teman ya, yang masih bentuknya masih belum baik ya, masih harus kita bentuk lagi agar kelihatan dia lebih lebih estetik ya, lebih estetik teman-teman ya. Dia tidak kaku teman-teman. Bentuknya lurus begitu kelihatan kaku. Nah, seperti ini kan seperti sudah menampakkan ya teman-teman ya. Kemudian kita lakukan penyekrupan bagian ini sampai ke ini ya teman-teman ya, agar dia betul-betul bisa mengikat kuat teman-teman. Coba ya teman-teman, sudah mengikat kuat ya untuk bagian sini seperti ini ya. Namun kita harus menambah beberapa sekrup ya, untuk lebih menguatkan posisi yang lainnya. Sini juga kita harus tambah teman-teman, biar dia kuat ya teman-teman ya. Nah, untuk di bagian sini juga kita perlu menambah kekuatan teman-teman ya. Sebelah sini beberapa sekrup kita pasang, mungkin 3 atau 4 ya, 3 cukup teman-teman. 1 2 di sini, ini dia melekat ya, antara ban yang ini dengan ban yang sebelumnya sudah melekat kuat teman, itu melekat dengan sangat kuat. Nah juga teman-teman ya, untuk sebelah sisi kanan ini sudah ya teman-teman ya, bisa kita lihat ya seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat ya, ini sudah terpasang bagian bawah, bagian atas sudah pasang. Nanti bagian ini juga akan kita tutup teman-teman ya, tapi nanti ini memang sengaja belum kita tutup karena nanti di sini ada proses pengelasan untuk rangka sayap teman ya, untuk untuk tulang sayap nanti dari sini. Jadi memang sengaja kita ruangan ini kita buka dulu sampai dengan nanti setelah dipasang sayap, rangka sayap atau tulang sayap, baru kita akan melakukan penutupan memakai karet ban sesuai dengan konstruksi tulang dari
sayap itu ya teman-teman, agar nanti bisa karet yang akan kita lekatkan di sini menyesuaikan dengan tulang dari atau rangka dari sayap tadi teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan di sebelah kirinya teman-teman ya. Lanjutkan dari pemasangan yang ini. Nah, tadi kita ada pemotongan sebelahnya, makanya sebelah ini kita juga harus melakukan pembentukan ya teman-teman ya, agar kita langsung bisa menempelkan bagian yang di atasnya nanti teman-teman. Oke, nah, seperti tadi potongan ini teman-teman ya. Nah, ini kan tadi kita sudah melakukan pemotongan, ingat arahnya ke belakang, ya. Nanti kita akan melakukan pemasangan dari sebelah sini. Sebelumnya nanti kita akan melakukan lurusan garisan lengkung dari sini. Oke, lakukan penggarisan lengkung dari sini sampai ke sini. Kemudian yang di belakang sini kita lakukan pembuatan lengkungan ya teman, kayak seperti yang sebelumnya. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, kita melakukan pemotongan ya. Lakukan pemotongan. Oke teman-teman ya, sudah mendapatkan potongannya. Kita sekarang sudah mulai melakukan perekatan ya teman-teman, perekatan. Ini juga masih ada sedikit yang harus kita sesuaikan lagi agar dia pertemuan garis lingkaran itu bisa pas ya teman-teman ya, sama tadi seperti yang di sebelah tadi ya. Ini sedikit agak mengganjal, kita lipat dulu ya. Ini teman-teman ya, ini nggak apa-apa, nanti itu kita sekrup ini dulu biar di sini benar-benar sudah terikat dulu. Oke teman-teman, ini sudah terikat kuat, yang sudah menembus ke karet ini. Dan ini kita lakukan lagi penyesuaian di sini ya. Ya, kita lakukan lagi penyekrupan di sebelah sini teman-teman. Di sini kita lakukan penyekrupan. Ya, memang sudah kuat. Kita lakukan lagi penyekrupan di sini teman-teman ya. Kita lakukan lagi penyekrupan di sini. Jangan terlalu keras atau terlalu menekan, terlalu banyak memutar, sehingga nanti kita akan terjadi pemanasan hingga oke. Terus kita lakukan lagi di sini pengikatan. Mungkin kurang jelas teman-teman dari sebelah sini ya, dari sebelah sini ya. Kita
menggunakan pengikatan agar ini bisa terikat kencang, teman-teman. Oke, teman-teman ya, ini sudah mengikat kuat. Perlu kita tambahin lagi di sebelah sininya tadi, untuk posisi sebelah sini perlu tambahin lagi. Oke, sini satu lagi teman-teman ya, di sini kita tambahkan satu lagi sini. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah mendapatkan penutupan kedua belah sisi ya teman-teman ya. Kedua belah sisi bisa kita lihat, kedua belah sisi kita sudah dapat pemasangan sisi sebelah kirinya dan ini sisi sebelah kanannya teman-teman ya. Sebelah kanan, dan memang sengaja kita kosongkan untuk ruangan ini karena di sini masih ada proses untuk pengelasan rangka dari sayap teman-teman ya. Rangka sayapnya mulai dari sini. Oke teman-teman, untuk pekerjaan selanjutnya kita akan memulai lagi pemasangan bagian kepala ya teman-teman ya, penyempurnaan bagian kepala, dan setelah itu baru kita akan menyesuaikan lagi, menyempurnakan lagi bagian belakang. Oke teman-teman, untuk kepala ini, untuk proses pembuatan kepala oke teman-teman, ini kita sudah selesai untuk pemasangan tadi kiri dan kanan untuk khusus bagian depan ini. Kali ini kita lanjut untuk pemasangan bagian kepala ya teman-teman ya. Bagian kepala ini kita akan memasang bola mata ya teman-teman ya. Kita akan memulai dengan memasang bola mata sebelum kita melengkapi bagian-bagian yang lain ya, karena memang yang harus kita pasang itu untuk tutorial pembuatan replika lebah ini. Untuk bagian kepala kita setelah membuat konstruksi seperti ini ya, atau pegangan atau rangka dasar ya, rangka dasar kepala ini seperti ini, kita lanjutkan untuk memasangkan mata ya teman-teman ya. Dan perlu teman ketahui bahwa mata itu terbuat dari bahan seperti ini ya teman-teman ya, tempurung kelapa. Kita cari tempurung kelapa yang sudah agak tua ya teman ya. Kadang kita mencari yang tua sekali gitu juga kesulitan ya. Jadi kita pilih juga kondisi tempurung kelapa yang sudah kelihatan coklat seperti ini teman. Ada juga yang putih itu masih terkesan muda ya teman-teman ya. Jadi kita cari yang sudah agak kecoklat-coklatan gini. Nah, ini sudah menandakan bahwa tempurung itu sudah tua dan kuat ya teman-teman ya. Kita juga bisa melihat ketebalannya juga menjadi perhatian ya. Kalau yang terlalu tipis terpaksa kita akhir ya, harus kita menggunakan yang paling enggak ketebalannya ya sedikit terlihat ya teman-teman ya. Dan ini kuat ya teman-teman ya. Nah, ini kita beli di tempat penjualan pakan ternak teman-teman, yang di sana sering menyediakan bahan-bahan seperti ini ya. Sebenarnya tempurung ini untuk pakan ternak ya, dia sudah menyiapkan ini kawat seperti ini untuk gantungan di kandangnya teman-teman ya. Nah, ini sebelum kita gunakan kita lepas dulu ya teman-teman ya, kawat ini ya. Kawat ini kita lepas ya, kita bantuan tang dulu. Kawat ini kita lepas ya teman-teman ya, kita lepas karena kita untuk mencari tempurung kelapa ya untuk di daerah perkotaan itu agak kesulitan teman-teman ya.
karena di tempat pengupasan kelapa juga biasanya juga sudah dalam kondisi pecah-pecah ya. Jadi kita carinya di tempat penjualan pakan ternak teman-teman ya. Ini mungkin untuk pakan ayam atau apa yang memang selalu ada teman-teman. Ada tempurung kelapa yang ukuran kecil juga ukuran besar. Untuk khusus mata dari replika lebah ini kita cari tempurung kelapa yang ukurannya paling besar ya teman-teman, ukuran paling besar dari kelapa atau tempurung kelapa yang ada. Jadi kita ambil ukuran yang paling besar, karena ukuran yang paling kecil, yang terkecil atau kecil dari ini banyak teman-teman, karena memang mereka menjual memang untuk sekedar untuk menampung pakan ternak ya. Jadi ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, tempurung kelapa ini kita bagi dua ya teman-teman. Sebelum kita jadikan mata, kita bagi dua, kita beri garis dulu ya, dan kita lihat dulu posisi tekstur bagian depannya. Nah, tekstur bagian depannya juga kita harus perhatikan agar pada saat kita membagi dua dia memiliki bentuk atau warna yang sama atau serat yang serasi ya teman-teman ya. Kita lihat ini, nah sepertinya kita harus memberi garis tengah di sebelah sini. Sebelah sini teman-teman. Kita usahakan benar-benar ini terbelah dengan terbagi dua dengan rata ya teman-teman ya, seimbang. Jadi mata itu nanti dua bagian adalah mata yang sama besarnya teman-teman. Ini teman-temannya. Kira-kira ini sudah sama. Akan kita melakukan pembelahan atau pemotongan dengan menggunakan gerinda teman-teman ya. Nah, kita gunakan gerinda kita. Ya, kita menggunakan gerinda kita untuk memotong ya teman-teman. Kita sudah mendapatkan dua bagian ya, dua bagian dari tempurung kelapa ini yang ukurannya sama ya teman-teman ya. Memang kita garis awalnya memang agar kita mendapatkan ukuran yang sama besar untuk sebelah kiri dan sebelah kanan teman-teman. Kita bisa lihat tadi bagaimana kerasnya tempurung kelapa ini pada saat kita potong menggunakan gerinda ya teman-teman, karena dia memang berbahan yang padat dan kuat teman-teman tempurung kelapa ini. Dan apabila kita cat, kita lapisi dengan pelitur ya atau dengan jenis cairan yang lain, dia akan lebih tahan lama teman-teman ya. Nah, ini kita akan menggunakan dua bentuk ini untuk pemasangan mata ya teman-teman. Nah, nanti kita akan kita masang di sebelah sini teman-teman ya. Nah, rencana kita gitu, namun kita harus menyesuaikan medannya atau medianya dengan bentuk
atau lingkaran mata yang sudah kita potong tadi teman-teman. Nah, ini kita akan memposisikan seperti ini teman-teman ya. Nah, namun di sebelah ini teman-teman ya, ada sedikit ganjalan, ya, yang harus kita tiruskan teman-teman sedikit, terutama di bagian sini teman-teman ya. Kita bisa lihat, nah, terutama di bagian sini, kita harus melakukan tirus sedikit teman-teman ya, agar dia posisi matanya lebih datar ya teman, lebih rata ya. Jadi di sini kita harus melakukan penirusan sedikit begini teman-teman ya. Gini nanti, agar nanti posisinya ini bisa lebih mendekati bannya teman-teman ya, karena tidak terganjal sudut yang ini teman-teman, karena di sini terganjal dengan rangka besi ya teman-teman ya. Jadi kita melakukan penirusan sebelah sini sedikit ya teman-teman, kita garis, kemudian kita lakukan pemotongan lagi dengan menggunakan gerinda teman-teman ya. Teman-temannya sudah melakukan pemotongan, meniruskan bagian ini agar nanti pemasangannya lebih tepat ya teman-teman, lebih pas. Coba kita coba ya, kita coba. Nah, ini temannya. Nah ya kan teman-teman, kita sudah mendapatkan dia posisinya lebih Nah, untuk di sininya teman ya, untuk di sininya masih ada sedikit ganjalan. Kita lakukan juga penirusan ya teman-teman ya. Terus di sini sedikit aja teman-teman, segini, agar dia bisa lebih masuk ke dalam teman-teman, karena ini masih terganjal oleh karet ini teman-teman ya, teman-teman. Kalau yang tadi untuk melewati rangka besi ini sudah kita kikis sedikit atau kita sedikit. Nah, untuk yang ke depan ini kita perlukan pemangkasan sedikit teman-teman. Kita lakukan pemotongan lagi. Nah, oke teman-teman ya, kita bisa lihat ya, ini mata ini sudah dalam posisi yang kita harapkan, karena kita harus memang masukkan sedikit melewati dari ban ini ya, karena kita akan melakukan penguncian di sini teman-teman. Nanti kita sekrup ini teman-teman ya, untuk ini kita akan sekrup. Tapi sebelum itu kita bikin terlebih dulu untuk sebelahnya teman-temannya, agar kita bisa melakukan pekerjaan penyekrupan sekalian ke kedua bagian. Nah, ini kita bisa lihat posisi matanya yang rencana nanti kita akan pasang, namun kita akan sekrup ya teman-temannya. Nah, ini posisi mata untuk sebelah kirinya. Nah, demikian untuk sebelah kanannya, nanti kita akan lakukan lagi hal yang sama. Nah, sehingga nanti pada waktu penguncian kita bisa lakukan sekalian kedua-duanya teman-teman ya. Kita simpan dulu ini sebelahnya, kemudian kita coba lagi satu yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini juga kita akan melakukan hal yang sama. Ini
Nah, di sini tadi sedikit ada yang harus kita pangkas ya teman-teman ya, di bagian sini. Di bagian sini harus ada yang kita pangkas ya. Nah, di sini temannya. Nah, di sini ada yang harus kita pangkas tadi sedikit, seperti halnya tadi bagian yang itu kita harus lakukan pemangkasan sedikit sebelah sini, dan kemudian yang sebelah sini ya teman-teman ya, kita lakukan pemangkasan lagi sedikit seperti yang tadi. Oke teman-teman, kita langsung lakukan pemotongan. Oke teman-teman, kita sudah melakukan pemangkasan sedikit ya. Oke, selanjutnya kita coba ya teman-teman ya, apakah hasilnya sudah bisa menempati posisi yang kita harapkan. Nah, oke teman-teman, kita sudah mendapatkan posisi yang kita harapkan teman-teman ya. Jadi apabila kita sandingkan kedua mata ini, nah ya teman-teman ya, kita sandingkan ini kedua posisi ini, kita sudah mendapatkan ya, kita sudah mendapatkan posisi mata yang ini teman-teman, coba kita bisa ya teman-temannya, bisa kita lihat kita sudah mendapatkan bentuk mata atau bola mata di kiri ke kanan yang sudah sama bentuknya dan sama ukurannya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan penyekrupan ya teman ya. Kita akan sekrup mata lebah ini yang dari tempurung kelapa ini untuk mengikatnya ke ban ini teman-teman ya. Untuk bagian sini juga untuk bagian atas ini ya. Namun sebelumnya kita tidak bisa langsung menyekrup langsung, kita harus membuat lubang teman-teman. Kita harus membuat lubang yang akan kita bor ya teman-teman. Setelah kita bor, nanti akan baru kita lakukan penyekrupan agar pekerjaan kita akan lebih mudah. Karena kalau kita langsung nyekrup dari tempurung kelapa ini tembus ke sini akan sangat kesulitan dan kemungkinan akan terjadi keretakan teman-teman ya. Makanya kita akan melakukan pengeboran. Sebelumnya kita memberikan titik ya, dimana bagian yang akan kita bor teman-teman. Satu di sini, satu lagi di sini teman-teman ya, satu lagi di atas sini. Sini teman-teman, satu lagi di atas sini, di atas sini aja ya, di atas sini. Ini seperti juga sudah ada bekas lubang ya teman-teman ya. Nah, sepertinya ada bekas lubang ya, ada bekas lubang tadi yang dari awalnya sudah ada bekas lubang di sini ya. Kita manfaat aja lubang yang ini teman-teman ya. Tadi lubang dari awal tempurung kelapa ini dibuat untuk apa, untuk membuat cantolan ya. Jadi sudah ada lubang sebelumnya, ini kebetulan lubangnya pas, kita tinggal melakukan pengeboran ulang agar lubangnya sesuai dengan besarnya diameter sekrup ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lakukan dulu pengeboran untuk melubangi tempurung kelapa ini.
kita menggunakan bor ini cuman harus kita ganti mata skrup pemutar skrup ini dengan bor ini teman-teman ya. Ini bor sesuai dengan ukuran mata skrup teman-teman ya. Skrup. Oke teman-teman, kita sudah mulai bisa mengunci, karena bor ini memang harusnya kita berikan minyak ya teman-teman ya, agar mudah untuk memutarnya. Oke teman-teman, kita sudah bisa memposisikan mata bor ini. Harus sabar ya teman-teman ya, pekerjaan seperti ini kita harus lakukan dengan tenang dan sabar, tidak harus terburu-buru. Oke, sudah cukup kuat ya teman-teman ya. Kemudian kita melakukan pengeboran di titik yang tadi sudah kita tandai ya teman-teman ya. Nah, titik yang sudah kita tandai ini kita lakukan pengeboran teman-teman. Nah, bisa kita alas dulu pakai papan biar dia sedikit ada tahanan ya. Nah ini teman-teman ya, lakukan pengeboran di titik yang sudah kita tandai tadi. Ya teman-teman, sudah melakukan lubang ya. Nah, jika yang ini kita lakukan pengeboran pelubangan ulang ya teman-teman. Satu lagi di sini kita hanya melakukan pelubangan ulang. Oke, di sini ada, harus kita lakukan pengeboran. Oke teman-teman, kita sudah melakukan pelubangan ya teman-teman ya, untuk menempatkan skrup untuk kita kemudian kita kunci. Oke teman-teman, kita sudah bisa melakukan pemasangan dari mata replika lebah ini ya teman-teman ya. Namun untuk menyekrup ke karet ini teman, kita tidak perlu menggunakan alat itu ya, mesin bor itu atau bor listrik itu. Kita cukup menggunakan tangan saja teman-teman ya, cukup menggunakan obeng putar ini untuk menjaga kemungkinan resiko ya teman-teman ya, karena putaran mesin itu kadang-kadang terlalu cepat sehingga kita tidak bisa ngatur kekuatan tempurung kelapa ini, karena kemungkinan bisa jadi keretakan ya teman-teman ya. Jadi kita harus menggunakan tangan dan sedikit kita melakukan penekanan yang sesuai dengan kekuatan tempurung ini teman-teman, agar
kita menghindari resiko terpecahnya tempurung ini. Walaupun tempurung ini sebenarnya kuat ya teman, tapi kita menghindari resiko. Kemudian kita lakukan lagi penyekerupan di depan ini teman-teman ya, masih tetap menggunakan obeng agar kita bisa terhindar dari resiko pecahnya tempurung ini. Walaupun tempurung ini ya kuat teman-teman, namun getaran mesin atau terjadinya kelebihan putaran yang berlebihan. Oke teman-teman, kita sudah melakukan lengketan ya, cukup kuat teman, karena kita juga sudah memakai, bisa kita rasakan bagaimana ini sudah melekat dengan kuat dari tangan kita, dari tekanan tangan kita dan putaran yang kita rasakan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang sebelah sini teman-teman ya, kita lakukan lagi hal yang sama. Lakukan lagi penyekurupan bagian atas ini teman-teman ya, atas. Oke teman-teman, sudah sangat kuat ya teman-teman, daya rekatnya dan batas rekatnya sudah kita rasakan ya, juga bawah sini teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah sangat kuat ya, kita bisa merasakan bagaimana kuatnya rekatan tempurung kelapa ini ke ban ini teman ya. Ada dua ini. Nah, mungkin kalian belum praktek ya, jadi kalian belum tahu bagaimana kuatnya ini, posisi ini. Jadi bisa saya sampaikan bahwa ini sudah cukup kuat teman-teman. Namun kekuatan ini akan lebih kuat lagi teman ya, nanti setelah kita lapis lagi ini dengan karet ban teman-teman. Tidak hanya begini, kita harus memberi lapisan lagi ya teman ya di sini untuk lebih mengikat ban ini. Nah, dan kegunaan lapisan itu juga nanti akan membentuk dari bagian mulut ya, atau bagian depan sini teman-teman ya. Nah, mungkin kita bisa coba ya memperagakan atau mempraktekkan bagaimana kita akan membuat lapisan bagian depan sini teman-teman. Kita masih menggunakan karet ban teman ya, kita masih menggunakan karet ban ini teman-teman ya. Nah, ini yang rencana nanti kita akan tutup begini teman ya, kita akan tutup di bagian sini ya. Namun di sini nanti akan kita kita potong lagi teman-teman ya. Kita cari posisi di tengah di sini, benar-benar ini posisi di tengah, dan kita akan potong sebatas ini ya teman-teman ya. Kita akan potong sebatas ini potong sebatas ini ya. Oke, kita coba potong sebatas ini. Kita juga sudah membuat ukuran yang lebih ya teman-teman ya. Batas ini kita sudah mengantisipasi di sini ada kelebihan dari yang seharusnya, karena tetap kita mengkhawatirkan potongan kita itu terlalu pendek teman-teman. Karena terlalu pendek akhirnya kita harus mengulang lagi, harus memotong ulang lagi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah melakukan pemotongan sesuai dengan panjang ukuran ban yang kita harapkan. Oke teman-teman, bisa teman lihat ya, ini sementara belum dipasang atau belum disekrup, kita sudah mengetahui bagaimana posisi ini akan mempercantik dan memperkuat mata ini teman-teman ya. Selanjutnya kita posisikan dulu dia dalam posisi tengah ya teman-teman ya.
dalam posisi yang benar-benar di tengah ya, kita harus posisi di tengah. Kemudian kita kunci sementara teman-teman, kita sekrup dulu untuk bagian ini agar bagian tengah sini teman-temannya, agar dia terikat sementara, karena kita akan melakukan pembatasan bagian yang akan kita potong teman-teman. Oke, ini kita sementara pakai ini teman-teman ya, pakai obeng apa-apa, sementara aja teman-teman. Oke teman-teman ya, selanjutnya kita akan menggunakan bor. Nah, kita buka kembali tadi mata bor yang sudah kita pasang. Selanjutnya kita ganti lagi dengan bor untuk sekrup ya teman-teman, mata obeng sekrupnya. Oke teman-teman, bisa kita putar langsung ini, kita simpan dulu nih mata bornya. Nah, kita kembali memasang ini ya teman-teman ya. Ini adalah obeng sekrup ya, untuk memutar sekrup teman-teman. Kita pasang lagi. Kemudian kita kunci. Oke teman-teman, sudah kunci kuat. Nah, bisa kita gunakan kembali untuk menyekrup tadi teman-teman ya. Sekrup ini. Oke teman-teman, ini sudah terkunci. Nah, kemudian kita akan melakukan garis teman-teman, akan membuat garis, di mana garis ini kita akan melakukannya di pinggiran bola mata ini teman-teman. Jadi agar bola mata ini tidak terlihat lurus seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ini kita lakukan pemotongan di sini, dia tidak akan kelihatan bundar ya teman-teman ya. Tidak kelihatan ori seperti yang kita harapkan. Makanya kita melakukan pengirisan di bagian ini teman-teman. Jangan juga terlalu besar, jangan juga terlalu kecil, karena terlalu melebar nanti dia akan melewati tempurung kelapa dalamnya. Kalau terlalu kecil juga kurang pantas teman-teman ya. Jadi kita perkirakan potongan ini dan kita upayakan sama dengan sebelahnya ya teman-teman ya. Ya oke teman, kita lihat ini ya, ini sudah lengkungan garis ini sudah sama dengan lengkungan sini dan sebelah sini ya teman-teman ya. Kurang dikit segini ya teman-teman ya. Udah ini akan kita potong teman-teman, akan kita potong. Jadi kita harus melakukan pembalikan posisi ya teman-teman, agar kita mendapatkan posisi pemotongan yang lebih pas teman-teman, karena kita akan memotongnya dari sebelah sini untuk mengikuti garis kapur yang sudah kita awas tangan, awas, harus hati-hati teman-teman, karena kita menggunakan alat ya, cutter ini sangat tajam. Oke teman-teman, sebelah sisi ini sudah kita potong, kemudian kita potong lagi sisi sebelahnya, jangan sampai kita salah motong atau kepanjangan atau terlalu melebar dari garis ini. Kita fokus. Ya teman-teman, nah, kita bisa kembali ke sisi depan tadi.
melihat bagaimana yang kita harapkan teman-teman ya. Nah, jadi ini posisi ban ini kita akan lakukan seperti ini, maka kita akan lebih melihat tampilan mata yang sesuai ya teman ya, sesuai dengan kita harapkan. Jadi kalau tadi di sini kita ada garis lurus, nah sekarang kita udah memotong gini sehingga bundar dari mata replika lebah ini lebih estetik ya teman-teman ya, bisa kita lihat lebih estetik seperti ini. Makanya kita motongnya juga harus hati-hati, jangan sampai terlalu lebar maka dia akan melebihi dari tempurung yang di dalam, sehingga bukan dia menjepit, malah dia di luar dari tempurung kelapa itu, sehingga dia tidak bisa mengunci. Untuk tahap ini teman-teman ya, kita tidak bisa langsung mengikat ini atau menyekrup ban ini langsung, karena ada tahapan berikutnya ya teman-teman. Terutama di sini kita akan membuat lubang ya, membuat parit seperti ini teman, yang akan kita potong. Ini adalah tempat kita menempatkan antena ya teman-teman ya. Antena itu nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara membuat antenanya. Nah, ini kita akan belah, akan kita sobek dua sisi ini untuk penempatan antena lebah tersebut. Nah, kemudian di sini masih akan kita lakukan pemotongan teman ya, dari mulai arah sini, kita akan pemotongan untuk membentuk sudut seperti ini teman-teman ya, membentuk sudut seperti ini. Untuk membuat sudut seperti ini, karena ini nanti adalah merupakan bagian dari mulut ya teman-teman ya, seperti lidah penjepit bagian tengahnya ya teman ya. Biasanya memang di lebah itu ada seperti lidah di tengahnya yang tajam, yang bisa untuk menjepit makanan atau menjepit target yang ingin dimakan ya teman-teman ya. Di sini ada sedikit, ada ini. Nah, ini kita potong dulu ya teman-teman ya, sebelum bagian lain kita selesaikan, karena ini setelah kita sekrup kita tidak akan bisa menyobek ini lagi, dan kita tidak akan bisa memasang antena lagi. Makanya kita lakukan dulu penyobekan ini dan pemotongan ini. Setelah itu kita memasukkan antena, baru kita lakukan penyekrupan untuk sini. Nah, ada baiknya kita potong dulu bagian ini teman-teman ya, yang sudah kita garis ini ya teman-teman. Kemudian kita lakukan pemotongan ini dulu teman-teman ya. Kita ngambil posisi yang aman ya teman-teman ya, karena setiap pemotongan karet ban ini posisi kita motong dan posisi yang akan kita potong juga harus ideal ya teman-teman, agar kita mudah untuk memotong karet ban. Karena potong karet ban ini di samping cutter juga harus tajam, juga posisi saat kita motong itu temannya juga harus kita perhatikan. Ini untuk memudahkan teman-teman. Jadi kita lakukan pemotongan ini. Oke teman-teman, kita udah lakukan pemotongan ini. Yang ini nanti akan kita lipat ya. Ini juga akan kita belah ya teman-teman. Nah, ini juga nanti akan kita lipat seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan lipat seperti ini. Nah, gini teman-teman ya. Nah, ini akan menjadi bagian dari mulut ya teman-teman, seperti untuk penjepit. Nah, nanti kita akan lakukan lagi pemasangan ban di kiri kanan sini untuk lebih membentuk kepala ini ya teman-teman, biar seperti harapan kita adalah kepala lebah teman-teman. Oke teman-teman, kita masih membutuhkan beberapa tahap ya. Bisa teman-teman lihat ini dulu. Sementara ini adalah tahap terakhir kita untuk episode kali ini, dimana mata ini sudah mulai kita bentuk dan kepala ini sudah mulai kita rancang teman-teman ya.
Oke, untuk selanjutnya kita akan nyambung lagi teman-teman ya, karena memang waktu pembuatan lebah ini banyak menyita waktu dan sangat rumit juga konstruksinya ya, pembuatannya. Namun ini adalah pelajaran yang sangat penting ya bagi yang membutuhkan tutorial untuk membuat lebah dari karet ban bekas. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, share, and like ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di channel YouTube Kreativitas Tanpa Batas. Sampai ketemu lagi.